lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Kita lakukan sama-sama berdoa pemirsa. Bismillah, ada korek barangkali. Oh, siap. Ilahi anta maksudi waridoka warahmatika matlubi ala hajati. Walaupun nggak beranjak dari tempat duduk, barangkali bisa diupayakan di Sabtu Alam untuk apa yang sampean rasakan bisa diwujudkan. Kayaknya ada di luar tempat itu. Kekuatannya sangat besar pemirsa. Ini kelihatannya kayak sepele, tapi kekuatannya sangat besar, sangat luar biasa. Kita coba meminta ridho dari Sang Maha Pencipta. Ini dia berputar-putar pemirsa. Barangkali ini adalah sebuah sarana. Kita coba wujudkan. Mohon dibantu, saudara-saudara. Jangan melihat kita saja. Mohon dibantu, didoakan di Sabtu Alam. Ini kok ada hubungannya dengan pakem panjenengan kayak. Coba di Sabtu Alam atau mungkin didekatkan kamera supaya bisa dilihat dari jarak dekat. Coba apa tadi yang kayaknya ada ledakan pemirsa, ada ledakan yang sangat kuat. Bisa dilihat pemirsa dengan jelas, mungkin didirikan. Itu kayaknya sebuah batu atau mungkin mustika atau apa? Besi. Coba dilihat. Seperti kapak. Coba dikasih lihat kira-kira itu apa? Itu auranya, cahayanya kuning. Itu kalau kenapa? Taji pemirsa. Tapi kalau menurut saya itu besi tawa. Itu besi tawa. Itu bisa dibuktikan itu. Kalau menurut saya cahaya kuning ini tadi sekelas besi kuning. Sekelas besi kuning, tapi dia dari jenis besi tawa. Mohon maaf, Bos. Berasal dari maksudnya? Datangnya ini. Ini tadi dari tadi kan meliputi Sabtu Alam. Dia dari tadi kan bilang sendiri toh. Dari pertama datang ya bilang kok ada sesuatu yang ada di sini. Yaitu kemampuan beliaunya, bukan kemampuan kita. Kita hanya menyalakan dupa dan kita lihat sama-sama. Istilahnya kayak apa itu tadi yang dirasakan di Sabtu Alam. Dan ini dupa mehong loh ini. Ya maaf, ini kesukaan kita. Tiba-tiba ada ledakan sekeras itu bisa duak gitu. Ya pemirsa nikmati saja. Kalau yang ingin buruk sangka ya silakan buruk sangka saja. Tapi kalau ingin menikmati ya mari kita
berhibur bersama. Gitu. Kita belajar bersama, berhibur bersama, karena memang kebahagiaan itu harus diciptakan, nggak bisa diharapkan pemirsa. Kalau mengharapkan kita dibahagiakan pemirsa, wah ya tangeh lamun pemirsa. Ya kita menciptakan ini, tujuan kita adalah la in syakartum la azidannakum. Siapa yang mampu menciptakan kebahagiaan di dalam jiwanya, maka yang Maha Kuasa Sang Maha Pencipta akan menggantikan kesusahannya menjadi kebahagiaannya, gelapnya menjadi terangnya, sialnya menjadi keberuntungannya, atau sehat, apa itu? Sakitnya menjadi sehat. Ya itu tadi pemirsa yang pemirsa saksikan. Kalau menurut saya ini adalah besi tawar. Besi tawa kalau orang Jawa bilang. Itu nanti bisa ditestimoni ketika ada sengatan-sengatan. Mungkin sengatan lebah, atau mungkin sengatan binatang-binatang berbisa lainnya. Pokoknya jangan sengatan mulut berbisa. Mulut berbisa. Ngapunten Kanjeng Sunan. Nggih. Niki hawane wadem. Itu kesepuan itu. Menurut saya cahaya kuning yang dilihat di Sabda Alam itu tadi memang auranya. Auranya dingin dan dingin. Dan itu sebagai pencuci penjamas pusaka harus punya. Kalau nggak punya, sama akan dijadikan bulan-bulanan oleh kodam-kodam pusaka, pemirsa. Pusaka itu nggak semuanya isinya murni doa. Ada juga yang isinya makhluk-makhluk yang nggak kelihatan mata. Nah, itu coba dideteksi sama seluruh anggota pemirsa. Nah, itu supaya bisa melambari apa yang menjadi pakemnya Ki Sabda Alam, yang niatan, hajatan menjadi seorang pencuci penjamas pusaka pemirsa. Adalah tindih Pesitawa. Tahu maknanya Pesitawa? Menawarkan kejahatan, menawarkan istilahnya energi-energi kenegatifan. Penawar. Betul. Penawar. Jadi apapun yang bersifat negatif itu akan tawar. Akan nggak mengenai panjenengan. Pesitawa. Nah, ini tadi kita bahas soal itu. Jadi yang babat alas wilayah atau leluhur-leluhur Nusantara memberi restu pangestu untuk Ki Sabda Alam dan memberi cindera mata, sebuah cahaya yang beraura kuning. Nanti sekarang dibersihkan. Nah, itu tujuannya. Nanti kita ingin melihat ketika sudah bersih seperti apa, pemirsa. Tapi kok ra kelap-kelip. Wah. Barang angel. Kita memang pakai dupa ini, pemirsa. Ini kalau untuk berdoa lebih cepat nyampe. Istilahnya aromanya, istilah energinya itu menyentuh jiwa. Ini pemirsa. Sebentar saja langsung terbuka gelombang tabir misteri tadi. Ledakan langsung ada di depan, di hadapan para Sabda Alam kita, pemirsa. Zaman mau kaget Pangeran Batan. Enggak kaget aja ya. Mau terlempar sebenarnya tadi. Nah itu. Kalau menurut sampean gimana itu Ki Sabda Alam? Menurut sampean apa ada pendapat lain? Kalau menurut saya itu Pesitawa. Memang jelek. Karena memang masih dari alam itu. Penuh dengan karat. Masih benar-benar natural. Nah itu nanti PR panjenengan. Itu seni pencucian penjamasan pusaka sampai nanti sehebat apa untuk bisa mensucikan dia. Untuk melambari menjadi tindih. Itu sekelas bedok loh itu. Sekelas bedok. Sitawon. Iki racun apa mawon? Mawon. Saged mawon. Oh, bukan racun cinta. Bukan racun asmara. Racun asmara. Pangeran. Engko ora percaya engko sampean golek kala jengking. Dene lambe ngono. Ki tenanan lho pintisan. Itu kalau menurut saya Ki Sabda Alam. Itu pada dahulu kala dia adalah peksi sebuah pusaka. Peksi sebuah pusaka yang nggak tahu itu pusakanya berbentuk kayak apa. Itu patahannya yang patah dengan alami. Jadi itu adalah perwujudan dari sebuah peksi pusaka. Bisa tombak, bisa pedang. Yang jelas itu besar pusakanya, bukan pusaka kecil. Dan itu bentuknya kotak, itu mengarah ke arah Kabudan. Ciri khasnya, ya nggak semuanya, tapi kebanyakan pusaka Kabudan itu kotak, tidak bulat. Salah satu. Menurut feeling insting pribadi saya yang
Saya tetap manusia, pemirsa, nggak bisa memastikan apa-apa. Wallahu alam bishawab. Itu adalah peksi sebuah pusaka. Bentuknya kotak dari kabudan. Itu bisa juga disebut besi kurung. Besi kurung atau orang Madura bilang itu lendehan potong. Landehan potong. Nah, itu disebut besi kurung kalau orang Jawa, kalau orang Madura landehan potong. Kalau istilahnya secara nama besar secara umumnya itu adalah besi towo. Nah, itu untuk tindih, untuk lambaran-lambaran panjenengan nanti di dalam menapai, menjalani profesi sebagai pencuci jamas pusaka. Ada yang disampaikan lainnya? Bentar. Menurut saya peksi itu. Peksi. Saya juga punya peksi dari pusaka yang tinggal peksinya saja. Tapi aku suka. Jadi pusaka itu nggak harus utuh, indah. Bahkan pusaka yang tinggal peksinya saja, tinggal gonjonya saja saya rawat. Karena saya memang pecinta. Nggak murni pedagang. Nggak murni pedagang. Kita pecinta, pemirsa. Jadi yang kita nilai adalah energinya, cahaya rasanya. Jadi kita nggak melihat fisiknya. Kita nggak melihat istilahnya siapa dianya. Jadi kalimat istilah sastranya adalah ungdur makola wala tangdur mangkola. Itu kita menirukan kisah dalam pemirsa. Kita melihat apa inti isi yang dikatakan, tidak melihat siapa yang mengatakan. Tapi ini dicopot ulo bareng langsung dipleki langsung. Jangan Ki Agung Silorejo, jangan dipleki. Biarin dicopot ular. Dia soalnya kan belum ada ceweknya. Biarin jangan disembuhin. Tapi nek dicopot ulo dipleki kuwi nesu. Jangan, biar digigit ular aja. Biar cepat nganu. Ini masih bujang loh pemirsa. Setampan ini loh. Dia bisa tahan loh selama ini. Istilahnya nggak menggoda wanita, saking apa toh, dia itu memang suka meditasi. Dia julukannya adalah pendeta semedi ya, dia ini pemirsa. Makanya kalau mimpi digigit ular jangan disembuhin. Jangan biar digigit ular, biar cepat dapat jodoh ya toh. Ya kan Silorejo. Pun meh niki. Siap-siap. Mari kita lakukan doa bersama. Barangkali Ki Aryo Pamungkas punya pendapat soal pusaka peksi atau besi towo itu tadi barangkali. Kalau nggak ada, mari kita berdoa bersama. Di Sabtu Alam barangkali cukup atau mungkin ada yang disampaikan. Demikian pemirsa, segala daya dan upaya kita dalam menjabarkan cakrawala ayat alam semesta. Bila ada kurang lebihnya dan segala kekhilafan kita adalah seorang manusia biasa dan kita bukan para ahli agama. Kita hanyalah sang para pecinta cahaya ayat alam semesta yang lagi mengembara di dalam alam spiritual, yang lagi belajar bersama. Bila ada kurang serta segala kekhilafan kita, minta maaf ribu maaf sedalam lautan, seluas samudera. Teriring doa, semoga seluruh anggota Sabtu Alam kita dan keluarga besarnya, khususnya para pemirsa di alam semesta manapun berada, senantiasa dianugerahi keterkabulan segala doa, dianugerahi tercapai segala cita-cita, sehat jiwa dan raga, panjang usia, awet muda, serta rezekinya melimpah ruah, meluas seluas lautan samudera. Mari kita sama-sama sambung rasa, meminta ridho rahmat dari Sang Maha Pencipta dengan doa sastra Jindra. Ilahi anta maksudi waridoka wa rahmatika matlubi ala hajati wa jam'i hajati. Hono joroko koro jonoho doto sawolo lowo sotodo podo joyonyo nyoyo jodopo mogo botongo ngoto bogomo nyoyo jodopo lowo sotodo koro jonoho yo morojo joromoyo
yo marani niromoyo yo silopo polosio yo miduro radumio yo miduso sadumio yo dayudo dayudoyo yo sioco coyo sio yo sihomo moho sio. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad Abdul Jabbar wa alihi washabihi wasallim ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran sambung rasa dari kita sang para pecinta cahaya ayat alam semesta.